Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, kelas TM3B, nomor NPM 180203032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kelistrikan mesin perkakas. Materi yang akan saya bawakan yaitu trafo atau transformator. Berikut ini adalah gambar dari trafo atau transformator. Dan ruang lingkup yang akan saya bahas pada video ini adalah 1. Pengertian dari trafo, 2. Bagian-bagian trafo, 3. Prinsip kerja trafo, dan 4. Jenis-jenis trafo. Kemudian yang kelima adalah kerugian daripada trafo. Yang pertama, pengertian dari trafo atau transformator. Transformator atau biasa disebut trafo yaitu sebuah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua buah rangkaian atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Transformator atau trafo ini bekerja mengikuti prinsip induksi elektromagnet dan cuma bisa bekerja pada tegangan arus bolak-balik atau arus AC. Trafo berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Bagian-bagian dari transformator atau trafo. Terdapat 3 bagian utama dalam transformator atau trafo, yaitu 1. Kumparan primer. Kumparan primer pada trafo berfungsi untuk merubah arus listrik menjadi flux medan magnet. Kemudian inti besi. Inti besi pada trafo berfungsi untuk mempermudah jalannya fluksi yang ditimbulkan oleh aliran arus listrik yang melewati kumparan. Kemudian yaitu kumparan sekunder. Kumparan sekunder berfungsi untuk merubah flux medan magnet menjadi arus listrik. Prinsip kerja dari transformator. Transformator dalam melakukan kerjanya berdasarkan prinsip elektromagnetik. Tegangan masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan sebuah flux magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL dalam sebuah lilitan sekunder. Apabila efisiensinya sempurna, maka semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Sebuah transformator sederhana umumnya tersusun atas 2 lilitan atau kumparan kawat terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Inti besi yang ada pada sebuah transformator atau trafo yaitu kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis. Kegunaannya untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh sebuah arus listrik dari kumparan yang mengurangi suhu panas yang telah ditimbulkan. Kemudian terdapat berbagai jenis-jenis transformator, yaitu yang pertama, trafo step up. Transformator ini mempunyai lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi untuk menaikkan tegangan. Kemudian trafo step down. Transformator atau trafo step down ini mempunyai lilitan sekunder yang lebih sedikit daripada lilitan primernya, sehingga berfungsi untuk menurunkan tegangan. Kemudian ada trafo isolasi. Trafo jenis ini berfungsi untuk mengisolasi tegangan input dan output. Dan yang keempat ada trafo daya. Trafo ini digunakan dalam mengaplikasi transfer daya tinggi, di mana dayanya dapat mencapai 33 kV. Kemudian ada trafo distribusi. Trafo ini berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik dari pembangkit listrik pada perumahan maupun pada lokasi industri. Kemudian trafo PLN. Trafo ini dapat berfungsi untuk menaikkan daya, menurunkan daya, dan masih banyak lagi fungsi trafo PLN yang lainnya. Kemudian trafo arus. Trafo arus ini berfungsi untuk mengkonversi arus primer yang memiliki nilai arus yang besar. Kemudian ada trafo CT dan trafo non CT.
Kedua trafo ini mempunyai fungsi yang berbeda. Fungsi trafo CT adalah untuk membuat rangkaian power supply simetris gelombang penuh seperti yang biasa digunakan untuk amplifier saat ini yang memakai kutub positif, netral, dan negatif. Sedangkan untuk trafo non CT berfungsi berlawanan dari trafo CT. Fungsi trafo CT ini adalah untuk power supply non simetris, yakni power supply yang hanya punya kutub positif serta kutub negatif. Kerugian dari trafo. Ada banyak sekali kerugian yang terdapat pada transformator atau trafo, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kerugian kopling. Kerugian yang terjadi karena kopling primer dan sekunder tidak sempurna, sampai tidak semua flux magnet diinduksikan primer memotong lilitan sekunder. Kerugian ini bisa dikurangi dengan menggulung lilitan secara berlapis antara primer dan sekunder. Kemudian, kerugian tembaga. Kerugian pada lilitan tembaga yang disebabkan karena resistensi tembaga dan arus listrik yang mengalirinya. Kemudian, kerugian histeresis. Kerugian yang terjadi saat arus primer AC berbalik arah disebabkan karena inti transformator tidak bisa mengubah arah flux magnetnya dengan seketika. Kerugian ini bisa dikurangi dengan memakai material inti reluktansi rendah. Kemudian, kerugian arus eddy. Kerugian yang disebabkan GGL masukan yang menimbulkan arus pada inti magnet yang melawan perubahan flux magnet dan membangkitkan GGL. Karena adanya flux magnet yang berubah, terjadi tolakan flux magnet di material inti. Kerugian ini berkurang apabila dipakai inti yang berlapis-lapis. Kerugian kapasitas liar. Kerugian ini disebabkan karena kapasitas liar yang ada pada lilitan-lilitan transformator. Kerugian ini mempengaruhi efisiensi transformator pada frekuensi tinggi. Kerugian ini bisa dikurangi dengan menggulung lilitan primer dan sekunder secara semi atau acak. Kemudian, kerugian efek kulit. Konduktor lain yang selalu dialiri arus bolak-balik, tetapi arus ini cenderung membuat mengalir pada permukaan konduktor. Hal ini memperbesar kerugian kapasitas dan menambah resistensi relatif lilitan. Kerugian ini bisa dikurangi dengan memakai kawat Lees, yaitu kawat yang terdiri dari beberapa kawat kecil yang saling terisolasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.